Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Faisal Hakim dengan NIM 12570500053 dari kelas D. Pada video ini saya akan membahas mengenai perkembangan internet dari masa ke masa, mulai dari pengertian dan sejarahnya, lalu evolusi internet dari 1.0 sampai internet 4.0, lalu infrastruktur yang mendukung internet modern, berbagai isu dan tantangan yang kita hadapi selama era internet, dan memprediksi masa depan internet dengan teknologi seperti AI, IoT, Metaverse, AR, VR, hingga quantum internet. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah singkat perkembangan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia untuk bertukar data dan informasi. Secara sederhananya, internet adalah jalan raya informasi yang menghubungkan pengguna dari seluruh planet. Sejarah internet mulai dari tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan proyek bernama ARPANET. Tujuan awalnya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi walaupun sebagian sistem rusak, terutama saat perang. Pada tahun 1983, ARPANET mulai menggunakan protokol TCP atau IP yang sekarang menjadi dasar komunikasi internet. Kemudian ada pada 1989 seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau biasa disebut WWW yang berisi konsep hyperlink, browser, serta halaman web. Inilah momen yang membuat internet dapat diakses oleh masyarakat umum dan berkembang menjadi seperti yang kita gunakan sekarang. Sejak saat itu, perkembangan internet masuk ke beberapa fase besar yang sering disebut sebagai internet 1.0, internet 2.0, internet 3.0, dan internet 4.0. Pertama, ada internet 1.0 atau biasa disebut static web. Ini terjadi pada 1990 sampai tahun 2000-an. Pada era pertama ini disebut sebagai web statis karena hampir seluruh kontennya berisi hanya membaca gitu, atau disebut read only karena si pengguna hanya bisa membaca informasi tanpa berinteraksi secara langsung. Ciri-ciri utama pada internet 1.0 ini yaitu internet hanya menampilkan teks dan gambar sederhana, lalu tidak ada kolom komentar atau fitur yang interaktif. Informasi berjalan satu arah dari pemilik website ke pengguna, lalu konten yang dibuat oleh sedikit orang atau perusahaan, lalu pengguna hanya sebagai konsumen informasi. Contohnya yaitu website berita awal, direktori Yahoo, lalu halaman profil perusahaan, dan blog statis sederhana. Pada masa ini, internet masih dianggap sebagai tempat mencari informasi, bukan tempat bersosialisasi atau membuat konten. Walaupun sederhana, internet 1.0 adalah fondasi dari perkembangan internet selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada internet 2.0 atau disebut dynamic web dan social web yang terjadi di era tahun 2000 sampai 2010. Memasuki internet 2.0, internet mengalami perubahan besar. Website menjadi dinamis, interaktif, dan partisipatif. Pengguna kini bisa membuat konten bukan hanya menjadi sekedar pembaca doang gitu. Ciri-ciri internet 2.0 itu meliputi munculnya media sosial, lalu web interaktif seperti komen, like, share, lalu informasi mengalir dua arah, lalu aplikasi web yang lebih kompleks, dan munculnya smartphone yang membuat internet mudah diakses.
Platform yang lahir pada era 2.0 ini antara lain ada Facebook, YouTube, Wikipedia, dan Amazon. Di Internet 2.0, pengguna bisa mengunggah video, menulis artikel, membuat profil, berkomentar, bahkan berjualan online. Internet berubah dari tempat informasi menjadi ruang sosial dan ekonomi digital. Di inilah era yang melahirkan istilah user-generated content and social networking 3.0 atau semantic web and AI-driven web. Era ini terjadi pada tahun 2010 sampai sekarang. Internet 3.0 ini sebagai web semantik, di mana internet tidak hanya menampilkan informasi, tapi juga memahami konteks informasi tersebut. Ini terjadi berkat pengembangan AI, machine learning, NLP, big data, dan cloud computing. Ciri-ciri era internet 3.0 ini yaitu konten yang dipersonalisasi, sistem rekomendasi otomatis, asisten digital akses seperti Siri, Alexa, Google Assistant, lalu mesin pencari yang mampu memahami maksud pengguna, dan aplikasi yang terhubung satu sama lain. Dan contoh penerapannya seperti algoritma YouTube yang merekomendasikan video sesuai minat kita. Pada Internet 3.0 ini, internet menjadi lebih pintar dan terasa semakin pribadi untuk setiap orang. Selanjutnya ada Internet 4.0 atau Web3. Internet ini sering disebut decentralized internet. Internet 4.0 ini internet generasi berikutnya yang berfokus pada desentralisasi. Jika internet 2.0 memusatkan data pada perusahaan besar seperti Google dan Facebook, maka Web3 bertujuan mengembalikan kontrol data pada pengguna. Teknologi yang berperan penting pada Web3 ini antara lain ada blockchain, cryptocurrency, NFT, smart contracts, decentralized apps, dan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Manfaat dari Internet 4.0 ini yaitu kontrol data oleh pengguna, lalu transparansi, tidak bergantung pada server pusat, dan transaksi lebih aman dan cepat. Contoh pengaplikasiannya ada crypto wallet dan marketplace NFT. Web3 masih dalam tahap awal, tetapi diprediksi akan menjadi bagian penting dari infrastruktur digital masa depan. Lalu selanjutnya ada infrastruktur pendukung internet modern. Agar internet bisa berjalan seperti sekarang, dibutuhkan infrastruktur yang sangat kompleks. Beberapa komponen utamanya meliputi seperti kabel, fiber optik, dan jaringan backbone yang menghubungkan negara dan benua melalui jalur bawah laut, dan ini memungkinkan transfer data cepat dengan latensi yang rendah. Kedua, ada data center, tempat server-server besar berada untuk menyimpan dan memproses dan mengolah data. Yang ketiga, ada router, switch, dan server, perangkat yang mengatur lalu lintas data agar sampai ke perangkat tujuan. Lalu yang keempat, ada jaringan seluler 4G dan 5G, memberikan akses internet ke perangkat mobile dengan kecepatan yang tinggi. Yang kelima, ada satelit internet yang digunakan untuk wilayah terpencil agar internet terjangkau ke daerah-daerah yang tidak tercover oleh kabel. Yang keenam, ada cloud computing, yaitu layanan menggunakan komputer dan penyimpanan data yang berada di tempat lain melalui internet. Semua komponen yang tadi saya jelaskan bekerja sama agar miliaran orang bisa menggunakan internet setiap hari. Selanjutnya ada isu dan tantangan perkembangan internet. Walaupun membawa banyak manfaat, perkembangan internet juga menimbulkan berbagai tantangan yang serius.
Di antaranya ada keamanan cyber, yaitu serangan hacker, pencurian data, dan malware. Yang kedua ada privacy data. Perusahaan mengumpulkan, contohnya itu perusahaan mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan perusahaannya. Yang ketiga ada misinformasi dan hoax. Itu penyebaran berita palsu yang sangat cepat, misalnya melalui media sosial. Yang keempat ada ketimpangan digital, yaitu tidak semua wilayah memiliki internet berkualitas. Ini menciptakan kesenjangan dalam pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Yang kelima ada ketergantungan yang berlebihan. Manusia menjadi terlalu bergantung pada internet yang bisa mempengaruhi kesehatan mental, produktivitas, dan interaksi sosial. Yang keenam ada etika AI, yaitu seperangkat aturan untuk memastikan kecerdasan buatan atau AI digunakan dengan cara yang baik, benar, dan tidak merugikan manusia. Mengatasi semua tantangan ini merupakan tugas bersama, baik itu pemerintah, perusahaan teknologi, dan kita masyarakat secara umum. Lalu ada prediksi masa depan internet. Yang pertama ada artificial intelligence atau AI. Di masa depan, AI tidak hanya membantu tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dengan internet, yaitu sebagai asisten pribadi virtual yang lebih cerdas. Kedua ada otomasi di industri pendidikan dan kesehatan. Lalu AI generatif untuk membuat konten, musik, desain, dan simulasi. Terus kita juga bisa mengambil keputusan berbasis data. AI akan membuat internet semakin personal dan prediktif. Yang kedua ada IoT atau Internet of Things. IoT akan menghubungkan jutaan hingga miliar perangkat. Seperti contohnya yaitu smart home, mobil otonom, pabrik otomatis, dan smart city. Semua perangkat bisa saling berkontribusi dan berkomunikasi tanpa perlu campur tangan manusia. Yang ketiga ada metaverse, AR, dan VR. Di masa depan internet akan semakin imersif. Metaverse memungkinkan kita masuk ke dunia virtual 3D yang digunakan misalnya untuk meeting kerja, terus kelas pendidikan, hiburan dan gaming, dan wisata virtual. AI atau VR juga semakin realistis dan mulai digunakan di bidang kesehatan, militer, dan arsitektur. Yang keempat ada quantum internet. Quantum internet menggunakan prinsip mekanika kuantum seperti quantum entanglement. Keunggulannya yaitu keamanan super tinggi yang hampir mustahil diretas. Kedua ada kecepatan pemrosesan data jauh lebih melampaui komputer klasik. Yang ketiga mengubah cara kerja industri, perbankan, kesehatan, hingga riset ilmiah. Walaupun masih dalam tahap penelitian, banyak ahli meyakini bahwa quantum internet akan menjadi revolusi besar berikutnya. Itulah pembahasan lengkap mengenai pengertian internet, sejarah perkembangannya, internet 1.0 hingga internet 4.0, infrastruktur pendukung, tantangan, serta prediksi masa depan internet. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana internet berkembang dan ke arah mana teknologi ini akan membawa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.